Film ini dimulai pada tahun 1933 di negeri Amerika sana. Seorang pria bernama John Dillinger dibawa ke penjara negara bagian Indiana oleh rekannya yang bernama John Hamilton atau yang biasa dipanggil dengan panggilan Red. Mereka menyamar sebagai seorang petugas pengirim tahanan. Mereka pun kemudian berhasil menyergap beberapa penjaga dan membebaskan anggota komplotan mereka termasuk Charles Maclay dan Harry Pierpont. Penjebolan penjara ini hampir saja berhasil tanpa rintangan sampai salah satu anggota komplotan yang bernama Ed Sauce menembak seorang penjaga sampai mati. Dan baku tembak akhirnya terjadi ketika komplotan itu berusaha untuk melarikan diri. Di dalam aksi baku tembak tersebut, kawan dan mentor Dillinger terbunuh. Dan Dillinger yang murka akhirnya menendang Sauce keluar dari mobil. Komplotan yang tersiksa akhirnya melarikan diri ke sebuah rumah pertanian di mana seorang polisi Indiana yang korup membujuk mereka untuk bersembunyi di Chicago dan berlindung di bawah perlindungan mafia. Di lain tempat, seorang agen FBI yang bernama Purvis berhasil membunuh seorang kriminal bernama Floyd. Dan ia akhirnya dipromosikan oleh komandan bironya yang bernama Edgar Hooper yang sedang berjuang untuk mengembangkan bironya menjadi sebuah agensi polisi nasional. Sebagai pemimpin tim pemburuan John Dillinger, Purvis mengumumkan perang terhadap kejahatan pertama kalinya secara nasional. Sementara itu, dalam sebuah rentetan perampokan bank, Dillinger bertemu dengan seorang wanita yang bernama Billy Preset yang ditaksirnya di sebuah restoran dan berusaha merayunya dengan membelikannya sebuah mantel bulu binatang. Preset akhirnya jatuh hati kepada Dillinger sekalipun Dillinger telah memberitahu mengenai siapa dia sesungguhnya, dan keduanya dengan segera tak terpisahkan lagi. Beberapa hari kemudian, Melvin Purvis memimpin sebuah penyergapan ke sebuah hotel yang dikiranya didiami oleh Dillinger. Namun penyergapan itu berujung kegagalan. Seorang agen ditembak dan terbunuh oleh seorang penghuni setelah mereka melarikan diri. Purvis menyadari bahwa pembunuh itu bukanlah Dillinger, tetapi seorang penjahat yang bernama Babyface Nelson. So we were able to get away. It wasn't John Dillinger. That was Babyface Nelson. Setelah terjadinya insiden itu, Purvis meminta Hooper untuk membawa para penegak hukum yang tahu bagaimana menangkap para penjahat hidup atau mati, termasuk koboi Texas yang bernama Charles Winstead. Did he say what he looked like? Didn't say. Welcome to Chicago. We have a lot of work to do here on Mr. Dillinger. Setelah melalui proses penelusuran, akhirnya polisi menemukan Dillinger dan menahannya beserta komplotannya di Tucson. Purvis tiba dan ia pun berbicara singkat kepada Dillinger. Dillinger pun berusaha untuk membingungkan Purvis dengan membicarakan mengenai agen yang dibunuh oleh Nelson. What keeps you up nights, Mr. Dillinger? Coffee. Akhirnya Dillinger pun diserahkan kembali ke Indiana dan ditahan di sana untuk menunggu pengadilan. Namun ia dan beberapa tahanan berhasil melarikan diri dari tempat itu.
headed for the last roundup. Dillinger berusaha untuk menemui kekasihnya yang bernama Billy, namun ia diawasi secara ketat. Dan akhirnya ia pun kemudian mengetahui bahwa kelompok mafia yang di bawah pelindungan Frank Nitti sudah tidak mau lagi membantunya. Kejahatan Dillinger telah menyebabkan pemerintahan Amerika Serikat mulai mengusut kejahatan lintas negara bagian dan mulai membahayakan bagi usaha perjudian Nitti yang menguntungkan. Belakangan, Dillinger akhirnya bertemu dengan rekannya sesama perampok bank yang bernama Tommy Carroll di sebuah bioskop film yang sedang bersama Ed House yang mau untuk bergabung kembali dengan Dillinger. Carroll mendorong Dillinger untuk merampok bank di South Spal dan menjanjikan bagian besar. Walau Babyface Nelson yang tidak disukainya turut juga dalam perampokan ini, Dillinger setuju untuk ikut. Baku tembak yang dipicu akibat Nelson menembak seorang polisi di luar bank terjadi dan Dillinger tertembak di tangan. Carroll juga tertembak dan ditinggalkan karena sekarat. Let's go! Mereka mundur ke pondok Nelson yang tersembunyi di tengah hutan di Little Bohemia. Di tempat itu luka-luka Dillinger diobati. Komplotan itu kecewa karena hasil rampokan mereka hanya sebagian kecil saja dari harapannya. Dillinger mengharapkan uang yang banyak untuk dapat membebaskan sisa komplotan mereka yang masih di penjara, termasuk Pierpont dan Maclay, tetapi Red meyakinkan dia bahwa hal itu hampir tidak memungkinkan. Purvis dan para anggotanya menahan Carroll yang masih hidup yang menyiksanya untuk mengetahui di mana tempat komplotan itu bersembunyi. Mereka pun akhirnya tiba di Little Bohemia dan lagi-lagi penyergapan itu gagal, sementara beberapa orang sipil tewas dalam baku tembak. Dillinger dan Red terpisah dari Nelson ketika berusaha menyelamatkan diri bersama komplotannya. Agen Winstead dan Hurt berlari mengejar Dillinger dan Hamilton di tengah pepohonan dan turut dalam baku tembak itu. Red akhirnya tertembak dan terluka parah. Di lain tempat, dalam usaha untuk melarikan diri, Nelson, Sauce, dan Homer membajak sebuah mobil FBI, membunuh beberapa agen termasuk mitra Purvis bernama Carter Baum. Setelah pengejaran dengan mobil, Purvis dan anggotanya berhasil membunuh Nelson dan sisa komplotannya. Sementara itu, Dillinger dan Hamilton mencuri mobil seorang petani dan berhasil melarikan diri. Hamilton tewas malam itu dan Dillinger menguburkannya dan menyembunyikannya di bawah bahan kimia. Dillinger akhirnya berhasil menemui Billy memberitahukan rencana-rencananya untuk melakukan perampokan terakhir yang akan dapat membiayai mereka untuk melarikan diri bersama. Akhirnya Dillinger pun mengantarkan Billy ke sebuah hotel yang dikiranya aman, namun ia tak berdaya ketika melihat Billy ditangkap FBI. Salah seorang interrogator yang kasar yang bernama Agen Harold memukul Billy dengan ganas untuk mengetahui keberadaan Dillinger, tetapi Billy menolak untuk berbicara. Purvis dan Winstead akhirnya tiba dan dengan marah menghentikan interogasi yang kejam itu. Sementara itu, Dillinger bertemu dengan Alpin yang ingin merekrut Dillinger ke dalam komplotannya Barker Gang untuk merampok sebuah kereta api, namun Dillinger tidak tertarik.
Dillinger menerima sebuah surat dari Billy melalui pengacaranya yang memberitahunya agar tidak berusaha melepaskan Billy dari penjara. Beberapa waktu kemudian, melalui si polisi korup, Purvis mendapat bantuan seorang mucikari sekaligus kenalan Dillinger yang bernama Anne Sage. Setelah mengancamnya dengan deportasi jika Sage tidak mau bekerja sama, Sage setuju untuk menjebak Dillinger yang saat itu sedang bersembunyi di tempat. Malam itu, Dillinger dan Sage menonton sebuah film yang berjudul Manhattan Melodrama di Biograph Theater. Ketika film usai, Dillinger dan Sage pergi dari bioskop itu dan Purvis mendekati mereka. Dillinger menyadari ada polisi yang mengikutinya. Ia berusaha untuk melawan, namun sebelum sempat ia melawan, ia ditembak oleh agen Winstead yang menembakkan tembakan terakhir yang fatal, dan ia pun mendengarkan kata-kata terakhir dari Dillinger. Setelah kematiannya, ia pun menemui Billy di penjara, lalu memberitahu kata-kata terakhir Dillinger bahwa ia mengucapkan selamat tinggal.